Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duha dari Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan narasi tentang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern saat ini, perdagangan dilakukan dengan pertukaran uang. Setiap barang dinilai dengan jumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan, ada orang yang membuat yang disebut dengan produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumen adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi. Perusahaan perdagangan terbesar dalam sejarah pernah terjadi di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah VOC. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia pada 20 Maret 1602. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia atau sekarang menjadi Jakarta. VOC merupakan gabungan dari 6 perusahaan kecil Belanda yang diprakarsai oleh pemerintah Belanda. Ketika berdiri, terdapat sejumlah 17 tuan yang memimpinnya. Pada 30 Mei 1619, VOC berhasil mengambil alih pelabuhan di Jakarta. Setelah mendapatkan wilayah tersebut, VOC menjadikannya sebagai pelabuhan permanen, tempat galangan kapal, gudang pusat perdagangan, serta pusat pemerintahan dan administrasi. Bahkan Batavia saat itu juga dijadikan pusat pemerintahan dari wilayah Asia, bukan hanya Nusantara. Bangkrutnya perusahaan ini mulai terlihat pada akhir abad ke-18. McRitchlef menjelaskan dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008, VOC menemui kemundurannya. Hal tersebut ditandai dengan letihnya berperang melawan daerah-daerah Nusantara yang bersedia dieksploitasi serta korupsi yang menyebabkan krisis keuangan perusahaan. Pada 31 Desember 1799, VOC bangkrut dan dibubarkan. Seluruh utang dan aset yang diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dulu, perdagangan dilakukan secara tradisional. Pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar di mana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar-menawar harga suatu barang atau jasa. Umumnya, jenis pasar ini berada di lokasi terbuka, dan produk yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia. Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Tempat berjualan para pedagang di pasar ini biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Sayangnya, kebanyakan jenis pasar ini terlihat kumuh karena kebersihannya kurang terjaga, di mana tumpukan sampah dan kotoran terlihat jelas dan menimbulkan bau tak sedap. Produk utama yang dijual di pasar ini adalah kebutuhan rumah tangga, misalnya bahan-bahan mentah untuk makanan. Pemerintah setempat bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, namun tidak turut campur tangan langsung dalam operasional pasar. Transaksi jual-beli di pasar ini melalui proses tawar-menawar barang antara pembeli dan penjual. Harga barang-barang yang dijual di pasar ini biasanya relatif murah dan sangat terjangkau. Harga barang, lokasi, dan cara pelayanan penjual merupakan faktor penentu besarnya penjualan.
Kelebihan dari pasar tradisional, pendapatan para penjual cenderung merata, tergantung cara bernegosiasi dengan para pembeli. Kegiatan ekonomi di pasar ini berlandaskan pada kejujuran. Penjual dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah. Kekurangan dari pasar tradisional, pertumbuhan ekonomi di pasar ini termasuk cukup lambat. Tidak ada inovasi di dalam pasar, sehingga kualitas produk dan layanan cenderung tidak berkembang. Produk yang dijual terbatas karena bergantung pada kekayaan alam, misalnya sayuran, ternak, dan bahan baku makanan lainnya. Nilai atau harga suatu barang pada pasar didasarkan pada proses tawar-menawar dan tidak ada standar bakunya. Perdagangan secara elektronik adalah bagian dari pendekatan pengembangan bisnis yang melibatkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada level produksi dan distribusi barang dan jasa dalam skala global. Perkembangan e-komersi di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1994. E-komersi pertama di Indonesia adalah Internet Service Provider atau ISP, komersial pertama di Indonesia, yaitu Indosat. E-komersi adalah lahan baru industri perdagangan di era globalisasi ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan e-komersi tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan karena makin banyaknya pelaku usaha yang mengembangkan usahanya ke arah digital dalam beberapa tahun belakangan. Tingginya pertumbuhan e-komersi juga dilatar belakangi oleh pengguna internet di Indonesia yang terus bertambah. Tidak heran, berbagai e-komersi meraup untung yang besar dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan yang ditawarkan. E-komersi adalah perdagangan elektronik, sebuah pemasaran barang atau jasa dengan sistem elektronik melalui internet. Dalam hal ini, e-komersi memiliki konten yang melibatkan data, sistem, manajemen yang dijalankan secara otomatis. Industri ini akan melibatkan transaksi seperti transfer dana, pemasaran online, jual beli, dan sebagainya. E-komersi adalah bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, e-komersi juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk komersi ini. Mungkin, ke depannya, perdagangan akan semakin pesat dengan adanya teknologi. Contohnya seperti pelayanan sebuah rumah makan, sekarang sudah banyak yang menggunakan robot. Mungkin ke depannya manusia tidak bekerja karena akan digantikan semua kegiatan manusia oleh robot atau teknologi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.